Pengertian termokouple. Termokouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu pada dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Thomas Johann Seebeck. Termokouple pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau junction ini dinamakan dengan efek Seebeck. Prinsip kerja termokouple. Pada dasarnya, termokouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis yang digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokouple akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Fungsi umum termokouple. Fungsi termokouple seperti yang sudah dijelaskan di atas. Termokouple adalah suatu jenis sensor suhu yang mendeteksi dan mengukur suhu melalui dua buah logam konduktor yang berbeda. Termokouple menjadi populer dan banyak digunakan pada berbagai macam rangkaian elektronika ataupun peralatan listrik yang ada kaitannya dengan suhu. Termokouple yang memiliki respon cepat pada perubahan suhu dan tahan terhadap guncangan menjadi salah satu alasan termokouple lebih populer dibandingkan sensor suhu lainnya. Sensor suhu lainnya berupa resistance temperature detector atau RTD, sensor termistor, sensor infrared pyrometer, IC temperature sensor, dan sensor bimetal. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis termokouple. Jenis-jenis termokouple sendiri terdiri atas 6. Yang pertama adalah termokouple tipe E. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari nikel kromium dan bahan logam negatifnya terbuat dari konstantan. Rentang suhu yang dapat diukur yaitu mulai dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 900 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah termokouple tipe J. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari iron ataupun besi dan bahan logam negatifnya terbuat dari konstantan. Rentang suhu yang dapat diukur mulai dari 0 derajat Celcius sampai dengan 750 derajat Celcius. Termokouple ini sendiri digunakan untuk mengukur suhu air, udara normal, atmosfer, low temperature steam, kondensat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada termokouple tipe K. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari nikel kromium dan bahan logam negatifnya terbuat dari konstantan. Rentang suhu yang dapat diukur oleh termokouple ini adalah mulai dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Termokouple ini pada umumnya digunakan untuk mengukur suhu ruang bakar seperti di boiler, reformer, superheater, dan high temperature steam. Yang keempat adalah termokouple tipe N. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari nikrosil dan bahan logam negatifnya terbuat dari nisil. Rentang suhu yang dapat diukur sendiri mulai dari 0 derajat Celcius sampai dengan 1250 derajat Celcius. Kemudian yang kelima adalah termokouple tipe T. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari copper ataupun tembaga dan bahan logam negatifnya terbuat dari konstantan. Rentang suhunya sendiri mulai dari minus 200 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah termokouple tipe U. Termokouple ini bahan logam positifnya terbuat dari tembaga dan bahan logam negatifnya terbuat dari tembaga nikel. Rentang suhu yang dapat diukur sendiri adalah mulai dari 0 derajat Celcius sampai suhu yang cukup tinggi yaitu 1450 derajat Celcius. Baik,
Termokapel juga memiliki kelemahan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, mudah dibaca karena memiliki layar yang tidak mudah keruh dan skala yang jelas. Yang kedua, self-powered. Yang ketiga, range suhunya sangat luas, berkisar antara minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Yang keempat, respon cepat untuk setiap adanya perubahan suhu. Yang kelima, akurasi yang tepat dalam pengukuran suhu. Yang keenam, baik digunakan untuk pengukuran variasi suhu dengan jarak kurang dari 1 cm. Dan yang terakhir, termokapel tidak mudah rusak dan tahan lama, juga memiliki tingkat reliability yang cukup baik. Dan kelemahannya adalah, yang pertama, memiliki kalibrasi yang sulit. Saat termokapel dinyalakan, suhu yang tertera adalah suhu pada ruangan tersebut. Yang kedua, kurang sensitif. Yang ketiga, memerlukan referensi. Yang keempat, kurang stabil. Yang kelima, hanya dapat digunakan untuk mengukur perbedaan suhu. Dan yang terakhir, termokapel membutuhkan perlengkapan tambahan yang harganya biasanya cukup mahal. Aplikasi termokapel. Yang pertama, instalasi termokapel yang digunakan pada pipa aliran fluida. Termokapel membaca temperatur yang ada pada sisi luar selongsong. Selongsong yang kontak langsung dengan fluida tersebut berfungsi untuk memindahkan panas secara konduksi sehingga temperaturnya sama dengan temperatur fluida. Selain itu, selongsong tersebut didesain sekecil mungkin agar berpindah panas yang terjadi dapat terisolir. Kecepatan aliran fluida serta tekanan fluida juga harus menjadi pertimbangan utama dalam mendesain penggunaan selongsong termokapel ini. Yang kedua, instalasi termokapel yang digunakan pada pipa boiler. Pada pengoperasian boiler, sangat penting bagi operator untuk mengontrol temperatur metal pipa boiler di setiap bagian. Bagian-bagian tersebut termasuk pipa dinding furnace yang didinginkan oleh air dan uap air pada temperatur saturasi, pipa economizer yang didinginkan oleh air pada temperatur di bawah titik saturasi, serta pipa-pipa superheater dan reheater yang didinginkan oleh uap air pada temperatur di atas titik saturasinya. Pengukuran temperatur tersebut berfungsi untuk menjaga agar pipa-pipa boiler tetap bekerja pada temperatur amannya. Mengetahui keseragaman temperatur pipa-pipa yang tersusun secara paralel dan untuk mengetahui kenaikan temperatur fluida antara sisi inlet dengan sisi outlet daripada pipa tersebut. Dan yang terakhir, pengukuran temperatur gas. Untuk mengukur temperatur dari gas sebenarnya tidaklah terlalu rumit, karena temperatur gas lebih mudah seragam dengan lingkungan sekitarnya. Permasalahan muncul jika temperatur lingkungan atau wadah dari gas tersebut berbeda dengan temperatur gas itu sendiri. Salah satu contoh dari kasus ini adalah temperatur gas panas hasil pembakaran di dalam furnace boiler. Pembacaan temperatur gas sangat dipengaruhi oleh temperatur dan kecepatan aliran gas, temperatur lingkungan sekitar gas, ukuran sensor ukur temperatur yang digunakan, serta konstruksi dari sensor temperatur yang digunakan. Dari pembahasan termokapel didapatkan kesimpulan, yang pertama, termokapel adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya. Yang kedua, termokapel dapat dimanfaatkan dalam industri besi dan baja, pengaman pada alat-alat pemanas, untuk termopil sensor radiasi, dan pembangkit listrik tenaga radioisotop yang salah satu aplikasi dari termopil.